Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Damrijal Kamal dengan 3 digit terakhir 151. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu politik Bung Yebi Mahasan Mairudin SOSMA. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal karya Bung Yebi Mahasan Mairudin yang berjudul Dinamika Partai Politik dan Positioning Ideologi. Studi tentang pergeseran positioning ideologi partai-partai politik peserta pemilu 2014. Nah, jurnal ini membahas fenomena menarik tentang pergeseran ideologi partai-partai politik yang ada di Indonesia menjelang pemilu 2014. Mairudin menyoroti bahwa partai-partai politik di Indonesia memang krisis identitas ideologi, di mana batas antara partai nasionalis, sekuler, dan partai Islam semakin kabur. Banyak partai yang dulunya berdasarkan ideologi kuat kini berubah menjadi partai pragmatis yang berorientasi pada kemenangan elektoral semata, bukan lagi pada nilai-nilai ideologis yang mereka anut. Mairudin juga menggunakan teori Cattle Party dari Otto Kirchheimer dan pendekatan perilaku rasional dari Anthony Downs. Konsep ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat modern, partai politik cenderung meninggalkan perdebatan ideologis demi meraih suara sebanyak-banyaknya. Nah, akibatnya partai menjadi lebih inklusif, fleksibel terhadap isu apapun yang bisa mendatangkan keuntungan politik. Dalam kajiannya, Mairudin memetakan partai-partai berdasarkan dokumen AD atau ART dan asas ideologi menjadi 3 kategori. Pertama, kiri nasionalis sekuler seperti PDI Perjuangan, Gerindra, dan Nasdem. Kedua, kanan yaitu Islam seperti PKS, P3, PAN, PKB, dan PBB. Dan yang ketiga, tengah atau Cattle Party seperti Golkar, Demokrat, dan Hanura. Nah, dari pemetaan tersebut, Mairudin menemukan 3 pola pergeseran ideologi partai politik. Yang pertama, pola konservatif, yaitu partai tetap mempertahankan ideologi aslinya. Nah, yang kedua, pola konservatif atau progresif, yaitu partai yang bergeser ke tengah-tengah tetapi masih menjaga nilai dasar ideologinya. Contohnya itu kayak PKS dan PDIP Perjuangan. Yang ketiga, pola ekstremis, yaitu partai yang bergeser tajam ke tengah dan menjadikan ideologinya itu kabur seperti PKB, PAN, P3, PBB, Gerindra, dan PKPI. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian besar partai politik yang ada di Indonesia bergerak menuju wilayah tengah-tengah pragmatis dan meninggalkan komitmen ideologinya sendiri. Hal ini berdampak negatif karena masyarakat menjadi sulit membedakan visi dan arah partai satu dengan yang lainnya, bahkan menimbulkan turunnya kepercayaan publik terhadap partai politik. Nah, secara menyeluruh, jurnal ini tuh memberikan kontribusi penting dalam memahami transportasi sistem kepartaian yang ada di Indonesia dari partai ideologis menuju partai pragmatis. Nah, namun kelemahannya adalah jurnal ini belum menyoroti faktor internal dan eksternal secara mendalam. Misalnya pengaruh kepentingan partai, terus media, dan pemilih muda. Nah, sebagai penutup, Mairudin menegaskan bahwa pergeseran positioning ideologi partai politik harus didasari sebagai tanda kritis ideologis. Partai politik di Indonesia perlu meneguhkan kembali identitas dan nilai dasar mereka agar tidak kehilangan kepercayaan publik dan arah perjuangan politik. Mungkin terima kasih, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.